Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang strategi menggunakan alat presentasi untuk menghindari kegagapan dalam public speaking. Nah, ini adalah penyakit kita. Seringkali kita saat melakukan presentasi, kita itu pasti ngetek. Bahasa madunya ngetek atau gugup. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana strategi yang tepat atau teknik yang tepat untuk kita gunakan agar hal-hal yang demikian itu tidak terjadi, untuk menghindari kegugupan, ketidakpedean mungkin, dan lain sebagainya. Di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu penyebab atau faktor terkait apa sih yang membuat kita itu selama ini kurang percaya diri atau gugup. Yang pertama itu adalah ketidaknyamanan atau rasa kecemasan. Di sini rasa cemas dan ketidaknyamanan adalah faktor utama yang dapat menyebabkan kegugupan. Rasa takut akan penilaian audiens atau kekhawatiran terhadap kesalahan yang dapat terjadi selama presentasi seringkali memicu kegugupan. Nah, ini pengertiannya. Adapun menurut saya pribadi, ini memang adalah faktor yang perlu kita perhatikan. Ketika kita dari awal sudah cemas atau sudah khawatir akan penilaian dari teman-teman kita, maka otomatis kegugupan itu akan langsung hadir. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tenangin diri kita dulu. Sebelum kita memulai presentasi, kita tenangin dulu. Adapun caranya bisa kita melakukan teknik pernafasan. Kalau dari Bapak dosen, beliau Bapak Mansai menganjurkan kita untuk menarik nafas 3 kali, kemudian ditahan dan dikeluarkan dari mulut, gitu, selama 3 kali. Nah, kemudian selain itu, kalau saya pribadi kadang saya menganggap, mohon maaf, karena ini adalah cara yang kurang tepat atau masih kurang efektif ya. Karena kalau cara saya pribadi adalah saya menganggap bahwa saya itu lebih bisa daripada yang lain. Saya sebagai presentator, saya meyakinkan diri saya bahwa di sini orang yang paling paham adalah saya, gitu. Orang yang paling paham adalah saya sebagai presentator, gitu. Kemudian saya menganggap teman-teman saya itu menganggapnya itu, mohon maaf, tidak terlalu wow gitu. Sehingga saya rasa apa yang mau diambil malu gitu, biasa aja lah gitu, tidak kun kancah gitu. Ini yang pertama, hindari ketidaknyamanan atas penilaian orang lain dan kecemasan pada apa yang kita sampaikan. Takut tidak wow, hindari. Intinya kita banyak belajar. Pertama adalah membangun rasa percaya diri, gitu aja. Saya aja ngomong atau saya selalu ini melakukan video kayak gini atau melakukan tugas mandiri seperti ini, mohon maaf, saya kalau bekal ilmu tidak ada, tapi satu yang saya punya itu adalah percaya diri, kemudian terus berlatih, terus memahami, gitu. Faktor atau penyebab yang kedua yaitu adalah kurangnya persiapan. Jelas ketika seseorang belum mempersiapkan materinya atau penjelasannya secara matang, maka yang akan terjadi pas nyampe di depan audiens, dia kebingungan. Dia belum paham apa yang mau dia sampaikan. Maka pemahaman materi sebelum kita berhadapan dengan audiens itu kalau bisa sudah di luar kepala gitu. Caranya itu gimana? Ambil poin-poinnya. Jangan semuanya kita sampaikan. Jangan. Ambil poin-poinnya yang paling penting apa, kemudian fokus kepada poin itu, dipersiapkan, dimatangkan, baru nanti kita akan dengan mudah percaya diri. Saya sudah siap, saya sudah punya bekal, saya sudah punya mental, sehingga percaya diri itu muncul dan rasa gugup pun hilang. Adapun yang faktor penyebab yang ketiga adalah gangguan teknik atau alat presentasi yang tidak berfungsi dengan baik. Contoh kecilnya, ketika kita sedang melakukan presentasi, kemudian proyektor yang ada
itu ternyata bermasalah, sehingga PPT yang sudah kita siapkan. Penyebab yang ketiga yaitu adalah gangguan teknis atau alat presentasi yang tidak berfungsi dengan baik. Contoh, ketika kita sedang melakukan presentasi, kemudian ternyata proyektor yang tersedia di kelas itu tidak berfungsi, sehingga kita gugup, ini gimana ya solusinya? Maka strategi yang dapat kita gunakan adalah, pertama, kita harus datang lebih awal, mengecek terlebih dahulu terkait alat yang akan kita gunakan itu bisa apa tidak, berfungsi apa tidak. Di sini saya akan memberikan trik atau teknik bagaimana jika gugup itu terjadi pada kita saat presentasi, khususnya penyebabnya dari 3 tersebut, dari faktor yang tadi. Yang pertama gimana? Pertama adalah persiapan cadangan jika ada masalah teknis. Untuk menghindari situasi terburuk, pembicara harus mempersiapkan cadangan alat dan solusi jika terjadi gangguan teknis. Kita ambil pada penyebab yang ketiga, nomor 3 tadi. Alat yang kita gunakan itu tidak berfungsi dengan baik. Maka yang pertama, yang teknik yang harus kita gunakan atau strategi yang harus kita gunakan adalah persiapan cadangan jika ada masalah. Ini relevan kan dengan penyebab yang ketiga. Contohnya ketika tadi proyektor tidak berfungsi dengan baik, maka solusinya gimana? Langsung saja, gak apa-apa, matikan. Gak usah pakai proyektor, gak usah pakai media PPT dan lain sebagainya. Kita sediakan spidol, teman-teman. Ada spidol. Ada media lain yang akan kita gunakan. Ada alat lain yang kita gunakan. Jadi ketika proyektor sudah tidak berfungsi, kita matikan saja. Bukan salah kita, karena mungkin fasilitasnya kurang memadai, maka kita ambil spidol, jelasin. Dan itu langkah yang baik atau yang tepat gitu, langsung aja jelasin pakai spidol. Strategi yang kedua adalah tetap tenang dan melanjutkan presentasi meskipun ada gangguan alat. Nah, ini relevan juga dengan penyebab yang ketiga tadi, ketika alat yang kita gunakan itu ternyata tidak berfungsi dengan baik. Maka cara yang pertama itu harus tenang dulu, kemudian berpikir apa yang akan kita lakukan atau solusi yang kita gunakan selanjutnya. Maka tenangkan diri dulu dengan cara mungkin nyambung dengan cara yang ketiga, menjaga komunikasi dengan audiens ketika gangguan teknis terjadi. Ketika proyektor sudah tidak bisa, maka kita alihkan seperti ini. Bisa baik anak-anak, ternyata di sini proyektornya kurang berfungsi ya, terjadi kesalahan sehingga kita ternyata tidak bisa melanjutkan pembahasan atau melanjutkan materi melalui PPT. Di sini ibu akan menjelaskan secara manual saja. Ibu akan menulis dan kalian menulis juga. Nanti ibu akan menjelaskan bagaimana penjelasan dari materi ini gitu. Jadi langsung alihkan kepada audiens, seakan-akan kita tidak menonton, cek mulah tidak malu sendirian di depan gitu. Alihkan kepada audiens. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kalian bisa terus belajar bagaimana cara menangani kegugupan. Tentunya ini harus selalu belajar, sebab orang yang gugup itu sebenarnya hanya butuh latihan terus menerus, butuh support dan sebagainya. Tetap belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.